Setelah pada video sebelumnya, kami sudah melihat langsung lokasi terowongan Hendrik dan Juliana. Di video ini saya dan Hilman melanjutkan perjalanan menuju terowongan terpanjang di Indonesia, yaitu terowongan Wilhelmina. So, keep stay tuned because I'll be right back. Oke teman-teman, sekarang nih ya, saya juga belum pernah kesini. Kita berempat belum pernah ada yang kesini. Ya. Tapi karena penasaran waktu itu dijelaskan sama orang lokal sini kalau di sini ada gua, ada saluran air. Nah, dan lokasinya tidak jauh dari mulut terowongan Wilhelmina nih. Ya, terowongan terakhir yang akan nanti kita kunjungi. Benar. Terowongan terpanjang di Indonesia pada masa aktifnya. Sekarang di belakang saya dan Hilman nih, ada salah satu peninggalan juga ya, sepertinya. Saya juga belum pernah punya datanya, jadi saya nggak bisa bercerita lebih banyak. Kita cuma bisa ngeliat secara fisik, men. Nah, nanti kita komentarin aja berdua ya. Oke, kita langsung lihat aja yuk. Nah, yuk, hati-hati, banyak nyamuk nih. Ya, banyak nyamuk sini. Oke. Oh, tapi ini kok bangunannya kayak ini ya? Kalau dilihat kayak gardunya yang di terowongan. Kayak seleko ya? Iya. Tapi coba, ada yang minum di sini. Ada yang pernah ke sini juga ternyata. Waduh. Coba masuk, Kang. Oke, coba masuk yuk. Masuk, Pe. Oke, nah ini ruangannya kira-kira sekitar 2,5 kali 2,5 banyak banget nyamuknya. Persegi. Tingginya mungkin 2,5 juga ya. 2,5 kayaknya ada. Iya, seperti kubah bentuknya. Betul. Jadi kalau bentuknya kayak terowongan juga ya. Iya, saya juga pikirnya kayak terowongan ini. Tapi cuma dipakai buat gini aja. Tapi kalau dari batu-batunya kok kayak pas, Pe. Oh juga ya. Nah, mungkin kalau saya pikir, ada toke. Os gede tuh. Mungkin gede-gede. Feeling saya itu kayak mungkin tempat logistik bisa jadi, men. Tapi ya bener kemungkinan. Jadi cuma buat pakai nyimpen barang-barang aja. Iya. Sepertinya nih, soalnya ini kan di sini kan ini tuh kotak di sini juga tuh. Betul, cuma kotak aja gitu. Ada pintunya, mungkin tempat simpan logistik zaman dahulu ya. Tapi lebih ke logistik. Ya. Pastinya lebih ke logistik. Dan anehnya memang dia disimpannya ke bawahnya tuh jurang nih. Agak jauh ya dari jalur ya. Oke, ini salah satu peninggalan dari Belanda juga karena bentuknya sama, konstruksinya juga sama dengan terowongan. Sama betul. Ya. Dan nggak tahu kenapa Hilman udah mulai panik nih. Enggak ding. Kita langsung lanjut aja ke destinasi yang terakhir, terowongan Wilhelmina ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus. Nah, tapi sekarang kita udah ada di depan salah satu terowongan terpanjang di Indonesia. Oke, kita sekarang langsung masuk aja buat tahu pengalamannya seperti apa. Tapi karena di sini panjang banget 1 km. Dan kita langsung mau ke Karangnini, lebih baik kita pakai motor aja. Oke? Pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Doakan semoga kita bisa lancar. Doakan teman-teman, ya. Ini pengalaman pertama. Ya, nanti kita juga ceritain pengalamannya masuk ke sana. Oke? Yuk. Mantap. Jalan. Jujur sih, waktu pertama kali masuk ke dalam terowongan ini, kita kan naik kendaraan motor ini nih. Dan di dalamnya itu banyak banget air yang mengalir di kayak model selokan-selokan irigasi yang ada di sisi kanan dan kirinya terowongan. Kayaknya ini salah satu rembesan dari mungkin mata air yang ini kan ada di bawah tanah ya. Jadi dia merembas melalui dinding-dinding di terowongan Wilhelmina ini. Dan ketika aku lihat kanan dan kirinya, jadi si dinding terowongannya ini bukan kayak dari beton gitu, tapi memang kelihatan dari tonjolan-tonjolan batu bekas dilubangi atau bekas dibor seperti itu teman-teman. Mengingat pengerjaan terowongan Wilhelmina ini dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, jadi terkesan tekstur dari dinding terowongan ini tidak mulus seperti menggunakan beton. Tapi ini jadi sangat unik nih teman-teman.
Terdapat banyak sekali seleko atau gardu-gardu yang terdapat di dalam terowongan ini. Dan ini saran nih buat teman-teman yang masuk ke dalam terowongan ini menggunakan kendaraan bermotor harus sangat berhati-hati karena kondisi jalan yang becek dan sangat licin. Beberapa kali kami juga sempat mau terjatuh. Dan disarankan untuk membawa peralatan penerang yang mumpuni teman-teman, biar tidak gelap-gelap banget. Dan sebagai informasi, terowongan Wilhelmina ini termasuk dalam terowongan yang dibangun di jalur kereta api Banjar Cijulang. Ceritanya udah banyak banget aku ceritain di video-video sebelumnya ya. Dan rute kereta api ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dan hanya menyisakan catatan sejarah beberapa bangunan monumental berupa jembatan dan terowongan. Jalur kereta api Banjar Cijulang ini memiliki panjang 82,16 km. Dengan rincian 72 km adalah lintasan datar, sementara sekitar 10 km adalah menembus pegunungan. Ini yang keren banget dari jalur Banjar Cijulang ini teman-teman. Ada sebuah video berbahasa Belanda menyebutkan kalau beberapa bangunan seperti jembatan dan terowongan yang ada di jalur ini merupakan karya seni dalam pembangunan jalur kereta api ini pada zaman dahulu. Total jembatan yang dibangun ada 54 unit dengan panjang total 1.520 meter. Tapi yang kini masih tersisa dan dijadikan cagar budaya adalah 3 jembatan terpanjang, yaitu jembatan Cikacepit atau Cipamotan sepanjang 310 meter dengan kedalaman 38 meter, kedua jembatan Cipambokongan sepanjang 299 meter dengan kedalaman 40 meter, dan yang ketiga jembatan Cikabuyutan panjang 176 meter dengan kedalaman 34 meter. Untuk spesifikasi jalur kereta api Banjar Cijulang selanjutnya adalah memiliki 4 buah terowongan, yakni terowongan Philips di Batu Lawang Banjar sepanjang 281 meter, terowongan Hendrik di Kalipucang sepanjang 105 meter, terowongan Juliana sepanjang 147 meter, dan yang terpanjang adalah terowongan Wilhelmina 1116 meter. Semua terowongan ini dinamai dengan nama dari keluarga Raja Belanda, sementara jembatan merujuk pada nama daerahnya. Sementara itu, jumlah bangunan ada 6 stasiun dan 16 halte yang tersebar di sepanjang jalur. Yang menariknya dari pembangunan jalur kereta api Banjar Cijulang ini, pemerintah Belanda sampai menghabiskan anggaran 9.583.421 gulden. Padahal sebelumnya direncanakan hanya sekitar 5.064.000 gulden. Anggarannya menjadi mahal karena banyak membangun jembatan dan terowongan nih teman-teman. Selain memakan biaya yang besar, pembangunan 4 terowongan dan 3 jembatan itu sempat diwarnai dinamika. Pada waktu itu terjadi perdebatan antara dilanjutkan membuat jalur menembus pegunungan di Kalipucang atau dialihkan ke jalur lain. Dan permasalahan itu bahkan sempat membuat pembangunan tertunda pada tahun 1911 hingga 1913. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah sampai di ujung terowongan Wilhelmina. Tapi tadi kita pakai motor ya, men? Pakai motor. Gimana, men? Hilman harus bercerita nih. Keadaannya di dalam. Biar kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke sini bisa lebih aware, bisa lebih persiapan, men. Yang pertama medan jalan yang ternyata tidak disangka ya. Medan jalannya tuh bergelombang terus berair. Jadi posisinya licin. Jadi hampir beberapa kali jatuh ya. Betul. Semuanya. Jadi 3 motor kan kita, Ali sendiri, Niko sendiri, itu saya berdua sama Kang Pei. Semuanya juga sama, hampir jatuh. Terus yang kedua tuh, ini tuh kan memang panjang ya. Iya. Kalau dilihat dari sini tuh sebetulnya kayak pendek ya. Tapi kalau pas udah di dalam kayak nggak nyampe-nyampe. Asli itu tadi yang aku pikirin itu tuh. Jadi kayak, ini mana sih? Iya, padahal kan udah kelihatan ya. Betul. Si ujung tuh udah kelihatan gede gitu. Tapi tetap aja kayak jauh. Tapi kalau di sini pengen buru-buru keluarnya tuh bukan karena apa-apa, tapi karena memang medannya itu tidak bagus ya lah. Dalam artian nggak rata kayak yang di terowongan Juliana.
Betul. Dan berair. Ya, hampir gitu. sama kayak di Hendrik sebetulnya. Cuman betul. ini berair gitu. Ya, dan banyak banget bekas jejak motor. Nah, itu sebetulnya gitu. yang jadi bikin susahnya itu sih. Itu betul. Bahkan mobil kayaknya ini, mobil, betul memang. Soalnya gelombangnya ya gede lumayan. Banyak mobil besar, mobil ini kesini. Masuk ya? Iya. Dan kelihatan banget ya nih. Betul. Kenapa ini jalannya seperti ini? Karena sebenarnya di sini bisa buat jalur trabas. Oh, suka dipakai juga. Oh ya. Iya bener, berarti. Jadi lewat sini. Gitu. Kayak gitu. Benar. Tapi secara perasaan di dalam gimana? Ternyata kalau udah di dalam sama. Ya kan, sama kayak yang di Juliana. Ya betul. Tapi lebih ini yang mana? Tapi kalau tetap kalau nggak tahu kalau jalan kaki ya soalnya. Nah itu, tapi tetap kalau yang dirasakan lebih ngena yang di sana sih. Yang di Juliana ya. Betul. Ya terowongan paling panjang di Indonesia ini zaman dulu nih. Kayak gini nih pintu keluarnya nih. Dan sebenarnya untuk set lokasi gua yang ada di terowongan siksa kubur, yang di gua siksa kubur ya. Sampai. Lebih depetan ini loh. Sebetulnya ya. Iya kan? Tuh lihat tuh kok ke atas kok. Tuh. Di sana ada pohon apa tuh? Keren banget, dan ini ada di atas mulut Wilhelmina. Kayaknya dulu nggak sebesar ini ya kok. Lupa lagi. Asli lupa lagi nih. Tapi ini keren sih, apresiasi buat teman-teman yang udah pernah masuk ke sini jalan kaki. Iya betul. Soalnya kita pakai motor aja, kalau buat saya pribadi lumayan. Ya lumayan. Lumayan menguras tenaga. Betul. Dan tadi aja kita pakai motor pelan itu 11 menitan. 11 menit. Ya. Ya karena kalau kita tuh tadi emang beberapa kali sempat berhenti ya. Iya. Kayak ini tuh kayak gini ya, lihat gitu. Dan di dalam itu kayaknya nggak semuanya tembok ya. Betul ya, yang pinggirnya batu-batu ya. Betul, yang pinggirnya. Iya. Kalau yang di Juliana kayak full ya. Full tembok. Full. Tembok. Hendrik juga sama. Hendrik sama. Tapi ini tuh kayak ada batu yang nggak bisa dipotong. Iya kayaknya ya. Iya. Yang pinggir-pinggirnya tuh enggak tuh, cuma atasnya aja kayaknya yang pakai itu. Jadi kayak memang konstruksinya itu memang seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin nih, sekarang kita udah sampai di Pantai Karangnini. Akhirnya ya, tuh boleh dilihat di bawah Pantai Karangnini. Itu kalau yang di sebelah sana yang ada seperti daratan itu Pangandaran. Saran dari kami berdua buat teman-teman yang mau ke terowongan Wilhelmina, kalau yang pakai motor setelah keluar dari terowongan Wilhelmina, saran kalau mau lanjut ke Karangnini lebih baik pakai motor yang lebih tinggi ya posisinya. Jadi gimana menurut Bang Hilman tadi perjalanan, terutama yang dari terowongan Wilhelmina sampai sini ya? Menguras emosi dan tenaga. Iya. Sebetulnya sih kalau misalnya pakai kendaraan yang lebih, ya betul ya, pakai motor yang lebih tinggi mungkin kita nggak akan terlalu menguras tenaga mungkin. Betul. Ini karena kita pakai motor Matic yang bawahnya kan pendek banget ya. Iya betul. Yang dimana posisi jalannya itu bergelombang dan berbatu. Betul. Juga sempit posisinya, dan itu merusak posisi apa sih, kap bawah ya? Iya. Kap bawah motor. Jadi mungkin kita harus pakai tenaga sedikit. Betul. Ngangkat motor se-ekstrim-ekstrimnya jalur di dalam terowongan. Tapi lebih ekstrim, lebih menguras tenaga jalur setelah terowongan. Betul sekali. Makanya ini salah satu doa kita bersama aja lah, biar infrastrukturnya tuh diperbaiki. Semoga ini juga bisa jadi pemasukan ekonomi juga buat warga juga, kayak gitu bisa. Betul. Ya kan, kalau ramai kan banyak yang bikin warung juga mungkin. Ya. Tapi infrastruktur harus dipikirkan. Gitu. Itu yang memang menjadi fasilitas utama. Iya. Betul sekali. Oke, mungkin segitu aja. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman buat yang pengen datang ke sini, bisa jadi referensi
untuk sampai mana cukupnya, itu kan seberapa jauh, dan bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Hilman juga ya, ekstrakurikuler channel. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kalandra Konten. So, terima kasih buat yang sudah nonton. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.